saya Widya Aditya Suci yang akan membantu Ibu dalam menginformasikan tentang persiapan untuk persalinan besok. Alhamdulillahnya Ibu sudah memasuki trimester akhir ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Namanya Nisa, Ibu. Oh iya, umurnya berapa Ibu? 25 tahun. Iya. Ini kehamilan anak pertama ya Bu? Iya, Ibu. Alhamdulillah. Memasuki minggu keberapa Ibu? Minggu ke-37. Iya, alhamdulillah. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk persiapan persalinan ya Ibu. Oke. Sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Jadi ini kan udah memasuki trimester akhir, nggih, Iya. Bu. Jadi saya di sini tuh mau tanya bagaimana persiapan, kemudian Iya. persiapan persalinan. Soalnya ini juga baru pertama kali saya melakukannya, nggih. Baik. Dan Iya. juga kira-kira biayanya berapa untuk persalinan tersebut? Iya, baik. Oke, di sini saya akan membantu Ibu dalam untuk merencanakan persiapan apa saja untuk persalinan besok ya. Yang pertama, yang tentunya menentukan tempat persalinan ya Bu. Diusahakan tempatnya yang nyaman dan Ibu harus menentukan di mana Ibu akan melahirkan sehingga ketika sudah ada tanda-tanda persalinan maka langsung berangkat dan tentunya jaraknya diusahakan deket gitu Bu. Deket terus kayak rumah sakitnya yang fasilitasnya lengkap, terus kualitasnya juga bagus seperti itu. Ya, dan yang kedua memilih tenaga kesehatan yang terlatih ya Bu ya. Jadi Ibu diusahakan untuk menentukan bidan yang akan menolong persalinan Ibu. Bidannya sudah terlatih, bidan profesional seperti itu. Nah, untuk bagaimana menghubungi bidan, untuk mempermudah Ibu sebaiknya berkomunikasi dengan bidan yang akan Ibu hubungi melewati HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi seperti itu. Untuk bagaimana transportasinya untuk ke persalinan, jadi untuk berangkat ke tempat persalinan, Ibu juga harus direncanakan sejak hamil, begitu ya Bu ya, sehingga siap setiap saat seperti itu. Siapa yang akan menemani Ibu pada saat persalinan? Tentu saja suami Ibu, terus keluarga juga ya. Ibu juga harus disupport mentalnya untuk bersalin seperti itu. Nah, untuk biayanya kemungkinan tergantung terhadap tempat persalinannya Ibu. Semisal Ibu mau di kota, ya pasti lumayan mahal ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya di kota pasti fasilitasnya sangat lengkap, terus bidannya profesional, dokternya juga seperti itu. Baik Ibu, tidak hanya biaya saja untuk persalinan itu yang perlu dibutuhkan juga saat ketika Ibu melakukan persalinan. Siapa yang akan tetap menjaga Ibu, mensupport Ibu saat melakukan persalinan? Nggak cuma hanya suami, tetapi keluarga terdekat juga ya Bu ya. Jadi secara total Ibu harus disupport terus sama keluarga, sama suami seperti itu. Karena apa? Karena bisa mempengaruhi psikologisnya Ibu. Kemungkinan nanti takutnya kalau Ibu tidak tahan atau gimana saat persalinan seperti itu. Terus untuk persalinan persiapannya ya. Yang pertama, siapa yang membuat keputusan utama dalam keluarga ya. Terus yang kedua, siapa yang akan membuat keputusan apabila pembuat keputusan utama tidak ada saat terjadi kegawat daruratan seperti itu. Untuk langkah yang ketiga, itu di mana Ibu akan melahirkan. Lalu di mana akan dirujuk apabila terjadi kegawat daruratan. Lalu bagaimana cara menjangkau tempat rujukan jika terjadi kegawat daruratan seperti itu. Lalu bagaimana mendapatkan dana jika terjadi kegawat daruratan. Bagaimana cara mencari donor atau siapa yang direncanakan menjadi donor seperti itu. Untuk langkah yang keempat yaitu dengan membuat rencana dan pola menabung ya Bu, agar biayanya ke depan untuk persalinan tidak terlalu memberatkan ya. Semisal Ibu juga ingin saat bersalin dengan di rumah sakit yang kualitasnya sangat bagus, fasilitasnya sangat lengkap, terus bidannya, dokternya profesional, sudah pasti biayanya lumayan mahal. Jadi Ibu diusahakan untuk menabung juga untuk persiapan sebelumnya seperti apa. Lalu seperti alat-alat juga untuk bayinya seperti itu, persiapannya seperti itu kurang lebih ya Bu ya. Lalu untuk langkah kelima, nih ada daftar alat untuk persalinannya Ibu ya. Itu ada 2-3 pakaian tidur yang memudahkan Ibu untuk menyusui. Jadi pakaian tidurnya bisa dibuka depannya seperti itu. Seperti yang ada kancingnya itu ya, Bu? Iya. Baik-baik. Lalu ada 2-3 BH menyusui. Terus 3-4 kain panjang atau sarung ya Ibu. Lalu baju panjang atau daster, ada sendal juga. Lalu ada 4 celana dalam, pembalut Ibu bersalin ya Bu ya. Terus 2 handuk bersih yang mudah menyerap keringat, lalu waslat.
lalu tisu basah dan tisu kering, lalu alat mandi seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, shampoo seperti itu. Ada minyak penghangat juga seperti minyak kayu putih atau minyak telon. Lalu juga make up ya Bu ya, untuk krim wajah dan tangan, kaca, sisir seperti itu. Baik Bu. Lalu ada gurita dan korset juga Ibu, sangat diperlukan. Lalu HP yang udah berisi pulsa ya Bu ya. Ya itu untuk apa ya Bu? Untuk menghubungi keluarga seperti itu. Terus ada peralatan untuk bayi juga yang baru lahir, adalah 1 lotion baju dan popok bayi, lalu 2 handuk bayi yang lembut, terus kain segi 4 atau selimut bayi, kaos tangan dan kaos kaki, terus 2 waslap, topi, minyak telon, sabun mandi, shampoo khusus bayi, sisir bayi, terus selendang atau kain gendongan seperti itu. Untuk peralatan lainnya seperti peralatan makan, obat dan sebagainya. Baik Ibu, untuk persiapannya kurang lebih seperti itu. Untuk persiapan sama biayanya juga ya Bu. Saya tidak bisa menentukan biayanya berapanya karena Ibu juga harus menentukan Ibu mau bersalin di mana, seperti itu. Baik. Ada yang ditanyakan lagi Ibu? Alhamdulillah belum ada Ibu. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Iya. Baik, Ibu bisa juga meninggalkan nomor telepon di klinik kami biar Ibu kalau misalnya ada pertanyaan apa-apa bisa konsultasi, bisa menghubungi ya. Baik, sudah. Baik, terima kasih ya Bu atas kunjungannya. Semoga sehat selalu bayinya dan ibunya juga. Iya. Terima kasih ya Bu Iya. penjelasannya. Iya. Mari Bu, saya permisi dulu. Iya. Baik, selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya Widana Aditya Suci yang akan membantu Ibu dalam mengonsultasikan tentang nutrisi Ibu menyusui ya. Iya. Baik, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Anissa, Baik, Ibu Anissa, umurnya berapa Ibu? 23 tahun Ibu. Oke, baik. Dan untuk keluhannya apa? Jadi begini Bu, saya kan baru saja melahirkan 2 bulan yang lalu, dan di sini saya ingin tanya tentang nutrisi, gizi apa saja yang bisa untuk memenuhi kebutuhan ASI saya. Karena Iya. saya dari sini juga baru jadi ibu nih pertama kali, jadi saya bingung, makanya saya datang ke sini untuk bertanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk energi atau nutrisi apa saja yang dibutuhkan untuk ibu menyusui ya. Nah, untuk energi ibu nifas sendiri untuk 6 bulan pertama, untuk penambahan kebutuhan energinya sekitar 500 kalori per hari ya Ibu. Ya. Lalu untuk makanannya bisa beraneka ragam, yang penting mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur-sayuran, terus buah-buahan seperti itu ya Bu. Untuk fungsi dari jenis makanan seperti vitamin A itu sendiri, yang tentunya untuk meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI ya Bu. Terus bayi lebih kebal dan jarang terkena penyakit infeksi seperti itu. Untuk kesehatan ibu lebih cepat pulih setelah melahirkan ya Bu ya. Jadi vitamin A itu fungsinya sangat utama banget ya Bu, karena bisa membantu memulihkan setelah pasca persalinan ibu. Lalu tentu saja untuk meningkatkan kekebalan bagi ibu agar terhindar dari infeksi seperti itu. Lalu untuk sumber makanannya mengandung vitamin A seperti telur, hati, terus mentega, sayuran berwarna hijau, terus buah berwarna kuning seperti wortel, tomat, lalu nangka seperti itu ya Bu. Untuk mendapatkan tambahan berupa kapsul itu vitamin A-nya sekitar 200.000 IU, diberikan sebanyak 2 kali. Untuk minum kapsulnya itu pertama segera setelah melahirkan ya Bu, terus lalu keduanya diberikan setelah 24 jam Ibu. 24 jam pemberian kapsul vitamin A yang pertama. Seperti itu. Untuk fungsi dari cairan selama nifasnya itu sendiri untuk mengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh. Jadi ibu harus minum sedikit 3 liter atau kurang lebih
14 gelas setiap hari dan dianjurkan ibu untuk minum setiap kali habis menyusui, seperti itu ya Bu. Untuk fungsi tablet zat besinya itu sendiri dalam masa nifas untuk kenaikan sirkulasi darah dan sel, lalu serta menambah sel darah merah. Terus ibu harus mengonsumsi tablet zat besi 1 kali sehari selama 40 hari. Baik, baik. Untuk contoh menu sehari-hari kepada ibu ya, seperti sayuran hijau, buah-buahan, protein, yaitu misalnya tempe, kedelai, kacang-kacangan, ikan, telur, seperti itu ya Bu. Terus untuk pantangan makanan pada masa ibu menyusui itu tentu saja akan memperlambat proses penyembuhan luka juga ya Bu, dan produksi ASI dapat berkurang juga. Iya. Ibu harus mengurangi pedas seperti makanan kalengan juga, terus makanan mentah, makanan yang mengandung gas tinggi, contohnya kubis. Jadi selama masa ibu menyusui juga, selama masa nifas ini, ibu harus didukung oleh keluarga ibu agar bisa mengatur pola makannya ibu, terus pola minumnya ibu juga. Iya. Setidaknya dari keluarga support buat masa pemulihan ibu setelah persalinan, seperti itu. Sudah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham Ibu? Baik. Baik, terima kasih atas kunjungannya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan lagi bisa menghubungi nomor klinik di sini ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya Bu ya.